Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi bersama saya di channel Deanski Project. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya bisa kembali lagi upload video. Oke teman-teman, jadi di kesempatan kali ini saya mau pasang ini teman-teman. Apa ini? Nah, ini namanya adalah indikator suhu air dan indikator tegangan baterai. Oke, saya akan tunjukkan seperti apa. Ini dia. Jadi ini saya beli secara online dari Lazada ya. Ini dikirim langsung dari Cina teman-teman. Alat ini akan menampilkan tegangan baterai berapa volt dia, dan satu lagi dia akan menampilkan suhu air radiator. Nah, jadi ini tampilannya LED teman-teman. Nah, di atas ini dia ada indikator untuk air radiator atau coolant, dan di bawahnya ini dia akan menampilkan tegangan dari baterai. Pada indikator ini sudah ada kabel panjang, ini ada dua kabelnya. Kabel yang merah ini nantinya akan kita sambungkan ke baterai negatif dan positifnya. Nah, sedangkan yang kabel panjang ini di ujungnya ini sudah dibikin sensor suhu seperti sensor ECT. Nah, ini teman-teman. Dan juga kabelnya sangat panjang ini. Jadi nanti alat ini akan saya tempelkan di dashboard di sebelah sini mungkin ya, atau dimanapun nanti sesuai dengan kondisi. Nah, jadi ini harganya sangat murah teman-teman. Ini harganya 100 ribuan doang, dan kita sudah dapat alat ini. Jadi ini tampilannya nanti LED atau seperti tampilan digital. Nah, jadi alat ini sangat berguna banget ya teman-teman, yang nanti akan membantu kita untuk mengkontrol tegangan baterai ataupun suhu air radiator. Nah, jadi alat ini harganya cuma 100 ribuan. Jadi teman-teman yang mau beli silahkan cek di kolom deskripsi. Oh ya, di kotaknya juga sudah disediakan ini untuk bracketnya atau dudukannya. Kemudian sudah ada baut kecil beserta dengan lem 3M-nya. Nah, tapi teman-teman nggak bisa beli cuma ini doang ya. Kita harus butuh yang namanya adaptor selang. Nah, seperti ini. Nah, jadi adaptor ini akan berfungsi sebagai tempat dari si sensornya ini, yang kecil ini, yang nantinya akan kita masukkan ke sini. Dan ini akan dipasang di selang radiator, maka kita akan memotong selang radiator yang di bagian atas. Dan juga di sini sudah disediakan klem untuk ujung selangnya. Oke, sekarang saya akan pasang alat ini, tapi pertama saya akan pasang dulu ini adaptornya ini di selang radiatornya. Oke, bagaimana cara pemasangannya? Simak terus video ini dan jangan di skip, dan jangan lupa juga like serta subscribe channel Deanski Project. Ya, jadi untuk memasang adaptor selang ini, kita harus memotong dulu selang ini atau mengurangi panjang dari si selang ini. Nah, di sini saya sudah beri tanda di mana yang harus dipotong. Jadi nanti yang di tengah-tengah ini akan saya buang. Jadi harus disesuaikan teman-teman seperti ini, agar nanti adaptornya bisa pas, nggak kelebihan, nggak kekurangan seperti ini ya. Nah, jadi kita harus potong di sini, potong dari sini lagi, lalu yang ini harus kita buang dan kita masukkan di sini. Nah, jadi harus sesuai teman-teman, nggak boleh kelebihan, nggak boleh kekurangan. Oke ya, langsung saja saya potong ini. Ya, di sini saya sudah potong selangnya. Nah, jadi dia nanti seperti ini, teman-teman. Kita masukkan saja seperti ini. Oke, lalu ujung satunya lagi seperti ini. Nah, tapi biar dia lebih padat ya, kita harus pasang di sini lem. Boleh lem pipa ataupun sealant ya, seperti itu. Nah, jadi nanti dia penampakannya seperti ini, dan sensor suhunya dia akan kita pasang di sini, teman-teman. Oke, jadi sekarang saya akan pasang selang ini langsung ke radiatornya atau ke mesinnya. Oke sobat semuanya, jadi beginilah hasilnya setelah saya memasang adaptor selang radiatornya. Nah, lalu jangan lupa juga masing-masing ujungnya harus diikat dengan klem yang sudah disediakan seperti ini. Oke, dan kemudian kita oleskan saja sealant atau mungkin lem pipa juga bisa,
agar nanti tidak ada kebocoran air radiator pada masing-masing ujung selang yang sudah kita potong ini. Selanjutnya tinggal kita pasang sensor suhu di bagian sini. Sudah tersedia lubang untuk sensor suhunya. Cara pemasangan sensor suhunya gampang, tinggal ditancapkan saja seperti ini, lalu kita putar. Nah, jika dirasa kurang kuat, boleh menggunakan kunci ukuran 12 untuk mengencangkan. Ya teman-teman, jadi untuk memasang monitornya ini kita harus pasangkan dulu ini untuk bracketnya. Jadi tinggal kita masukkan saja dari sini. Oke. Setelah kakinya atau bracketnya terpasang, nah kita bebas teman-teman dengan menggunakan baut atau menggunakan lem 3M yang sudah tersedia di kotaknya ini. Jadi pada kotaknya ini kan sudah disediakan ini lemnya untuk ditempel di kakinya ini. Nah, jika dirasa perlu lebih kuat lagi, maka bisa juga menggunakan baut. Nah, jadi beginilah hasilnya setelah saya tempel di pilar yang ada di sebelah kanan. Jadi dia kelihatannya lebih keren ya. Dan kita pun kalau sedang menyetir bisa dengan mudah melihat tegangan pada baterai dan suhu pada air radiator melalui monitor ini. Untuk kabel yang dua ini, pertama-tama saya akan keluarkan dulu ini kabel monitornya atau kabel dari sensor suhunya. Akan saya keluarkan dari dalam dashboard ini menuju ke ruang mesin, dan lalu saya akan sambung kedua ujung kabel ini dengan sensor suhunya. Kemudian untuk yang satunya ini dia nggak keluar ke ruang mesin, cuma nanti akan saya sambung ke kabel yang ada di kontak, kabel ACC atau kabel ONSAT. Jadi saat kunci kontak nanti berada di posisi ACC atau on, maka indikator ini atau monitor ini akan menyala. Oke, pertama-tama saya keluarkan dulu ini kabel dari sensor suhunya. Ya teman-teman semuanya, saya sudah selesai menyambung kabel sensor suhunya dengan kabel tegangan baterai. Nah, jadi untuk kabel tegangan baterai sudah saya selipkan dari sini. Begitu juga dengan kabel untuk sensor suhunya. Untuk kabel tegangan baterai, dia saya sambung ke sini teman-teman. Saya sambung ke soket yang ada di kontak, kunci kontak ini di bawah di sini. Dan dia saya sambung dengan kabel ACC ya. Artinya saat kunci kontak kita putar mulai dari ACC, maka indikatornya itu akan sudah dapat menyala. Di sini untuk kabel tegangan baterainya saya tambahkan lagi kabel yang kuning dengan yang biru ini. Untuk kabel yang kuning ini tersambung ke kabel positifnya, sedangkan untuk yang biru ini sudah tersambung dengan kabel negatifnya. Untuk kabel positif saya sambung ke kontak ACC, kabel kontak ACC maksud saya, soketnya dari sini. Oke. Kemudian untuk kabel negatifnya saya sambung saja ke baut yang ada di bodi atau tiang setir ini. Sedangkan untuk kabel sensor suhunya saya sudah keluarkan dia dari dalam dan keluar menuju ke belakang mesin ini. Ini dia kabelnya. Dan di sini saya sudah sambung dengan sensor suhunya. Ini dia. Oke. Ya, nah karena semua kabel sudah tersambung, selanjutnya saya akan tes. Saya akan hidupkan dulu monitor dari indikatornya. Oke, teman-teman, di sini saya sudah selesai pasang monitor indikator suhu dan tegangan baterainya. Jadi untuk memasangnya tadi saya buka dulu ini pilar atau cover pilarnya ini agar kabel-kabelnya bisa masuk ke dalam sini. Ini dia kabelnya teman-teman. Oke ya. Dan untuk monitornya sendiri saya sudah tempel dan juga sudah saya baut. Saya pasang aja bautnya yang dua itu. Karena apabila panas nanti lemnya ini takutnya copot dan monitor ini juga bisa lepas. Nah, jadi karena sudah selesai saya pasang, saya akan coba tes apakah dia berfungsi sesuai dengan apa yang saya harapkan. Nah, karena ini layar ini akan hidup saat posisi kontak mulai di posisi ACC. Oke, sekarang saya akan tes dulu. Saya akan posisikan kunci kontak di posisi ACC. Oke, ini posisi ACC ya. Dan bisa dilihat teman-teman, di sini dia sudah menyala. Keren ya. Oke. Nah, ini dia sudah menyala nih, dan di sini indikator suhunya sudah bekerja dengan tegangan baterai juga. Nah,
Untuk indikator suhunya di sini dia sudah 59 derajat Celcius karena tadi saya pakai sebentar. Nah, kemudian untuk tegangan baterai di sini 12,6 volt. Nah, ini masih dalam kondisi mesin belum hidup. Nah, sekarang saya akan coba hidupkan mesinnya, apakah tegangannya berbeda atau indikatornya berbeda. Oke, saya coba. Posisi on. Kemudian saya start. Ya, oke. Ada sedikit perbedaan pada angka pada tegangan baterai. Nah, tadi saat kita sebelum menghidupkan mesin dia tidak sama dengan saat mesin dihidupkan. Nah, jadi sekarang untuk tegangan baterai dia 13,8 volt, sedangkan untuk indikator suhu dia sedang berada di 60 derajat Celcius. Nah, sekarang 61. Oke, jadi untuk pemasangannya sudah berhasil dan alatnya juga sudah berfungsi dengan baik, tidak ada yang kurang. Oh ya, teman-teman, di sini saya ingin mengetes keakuratan dari alat yang baru saja saya pasang ini. Apakah suhu yang ditampilkan pada monitor ini sama dengan suhu yang ditampilkan pada OBD2-nya. Nah, di sini saya sudah buka handphone dan saya sudah buka aplikasi OBD2-nya, ya. Nah, bisa dilihat pada layar handphone ini untuk suhu coolernya di sini 80 derajat Celcius. Nah, sedangkan untuk yang di layar monitor ini yang baru saja saya pasang dia 82. Artinya ya sudah bisa dikatakan ini hasilnya akurat ya, teman-teman. Hanya beda 1 atau 2 derajat Celcius saja. Tapi overall ini alatnya sungguh memuaskan. Artinya dia cukup akurat ya. Dan bisa diandalkan. Nah, jadi alat ini sangat-sangat akurat. Oke teman-teman, itu dia untuk keakuratan dari sensor suhu yang baru saja saya pasang. Nah, jadi begitulah teman-teman cara memasang monitor indikator suhu ini beserta dengan indikator tegangan baterai. Jadi alat ini sangat berfungsi bagi kita saat sedang di perjalanan untuk dapat memantau suhu dari air radiator dan tegangan baterai. Oke teman-teman, jadi demikianlah video saya kali ini tentang cara memasang monitor indikator suhu dan tegangan baterai. Ya, jadi jika video ini bermanfaat, jangan lupa like video ini dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa bagi teman-teman semuanya yang belum subscribe channel Dianski, silahkan subscribe agar saya bisa lebih semangat lagi berbagi tutorial tentang otomotif. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Horas.